Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan pendanaan pensiun. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Di sini kita masih membahas fast service liability ya. Ini adalah bagian yang kedua. Jadi kita akan membahas kasus yang kedua ya. Di mana eh, jadi kita akan coba lihat kenaikan upah di atas asumsi ya. Yang kedua itu adalah kenaikan upah di atas asumsi. Nah, kita review materi dulu. Di pertemuan sebelum kemarin kita sudah membahas apa itu sebenarnya fast service liability. Nah, jadi fast service liability ini adalah merupakan kewajiban yang dibukukan atau disebut juga sebagai frozen initial liability, yaitu eh, kewajiban perusahaan terhadap pekerja untuk masa yang sebelumnya, gitu ya. Nah, kita ingin kembali bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya UAL itu adalah satu yang pertama yang sudah kita bahas yaitu masa kerja sebelum didaftarkan. Nah, yang kedua adalah kenaikan upah di atas asumsi ini yang akan kita bahas. Kemudian ada realisasi yang melebihi asumsi atau perubahan asumsi perhitungan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan usia pensiun ya. Jadi kalau misalkan usia pensiunnya berubah itu nanti akan seperti apa? Nah, oke, kita masuk ke bagian kenaikan upah di atas asumsi. Nah, situasi kenaikan upah ini seringkali tidak sama dengan asumsi kenaikan upah. Jadi maksudnya ketika kita mengasumsikan bahwa kenaikan upah itu misalkan terjadi setiap tahun sebesar katakan 1% lah gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya tidak selalu bahwa kenaikan upah itu benar-benar terjadi setiap tahunnya gitu. Atau mungkin kenaikan upah itu bisa terjadi setiap tahun tetapi eh, ke tingkat kenaikannya itu berbeda dari asumsi yang kita gunakan gitu. Nah, jika kenaikan upahnya itu melebihi ya asumsi akan terjadi kekurangan besarnya pendanaan. Nah, perhatikan kembali bentuk persamaan kewajiban aktuaria yang telah dibahas sebelumnya. Nah, kita coba bahas. Kita lihat ya. Nah, kewajiban aktuaria berdasarkan metode ABC itu bentuknya adalah seperti ini. DR per DX 12 alfa R min E dikali UP E 1 plus S dipangkat R min E plus 1 dikali dengan AR-nya dibagi dengan R min A X min E ya. Atau boleh kita tulis juga sebagai ini di mana ini yang berubah hanya komponen dari si UPR-nya ya. Jadi ingat saja bahwa UPR ini adalah sama dengan UPE 1 plus S dipangkat R min E plus 1. Ya, ini juga sama dengan UPX 1 plus S dipangkat R min X. Dengan catatan apa? Dengan catatan bahwa ini E plus 1 dan seterusnya, ini X, ini R ya, ini dan seterusnya. Nah, jadi eh, dari rentang E plus 1 sampai dengan R ini kenaikan upah naik gitu ya. Upah naik setiap tahun. Jadi bentuk persamaannya akan jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak ada terjadi kenaikan upah, ya bentuk UPE-nya ya itu akan sama dengan UPX ataupun UPR gitu, karena tidak terjadi kenaikan. Nah, jadi kita penting memahami konsep dari kenaikan upahnya itu seperti apa gitu. Kapan terjadinya kenaikan upah gitu? Apakah 1 tahun setelah dia bekerja atau mungkin dia akan mendapatkan kenaikan upah setelah paling tidaknya dia bekerja 4 tahun atau 5 tahun gitu. Nah, itu perlu kita pahami dalam kasus-kasusnya gitu ya. Nah, kita lihat eh, untuk kewajiban aktuaria berdasarkan metode EAN itu bentuk rumusnya adalah seperti ini. Ya. DR per DX dikali dengan WR dikurangin NCE dikali NX dikurang NR per DX. Ya. Di mana BR-nya itu adalah bentuknya seperti yang ini tadi sama ya. Ini adalah BR-nya tadi. Ini persamaan BR. Nah, lihat ini 12 NCX UPX ini adalah nilai dari NCE. Jadi kita menghitung NCE, ingat ya bahwa NCX% itu adalah persentase upah, sorry, persentase iuran berdasarkan upah pada usia X. Jadi ya sama aja dengan NCE kita bagi dengan 12 kali dari UPX-nya. Nah, jadi dari sini kita boleh tuliskan bahwa ya NCE itu sama dengan NCX% dikali dengan 12 dikali dengan UPX. Atau boleh ditulis sebagai 12 dikali dengan NCX% dikali dengan UPX-nya.
Ya, jadi persamaannya seperti itu. Nah, jadi persamaannya juga bisa kita ubah ya kalau misalkan kita ubah UPE-nya itu ini tetap sama ya. Jadi bedanya hanya kita menggunakan UPX dengan UPE di sini ya. Perhatikan di sini perbedaannya hanya pada UPX dan UPE. Jadi kita menghitung UPR-nya itu bergantung pada informasinya apakah kita punya UPE atau kita punyanya UPX gitu ya. Untuk yang lainnya itu tetap sama. Nah, jadi eh, dari kesamaan kedua metode itu adalah eh, yaitu kita mendapatkan kesamaan proyeksi upah saat pensiun atau UVR-nya. Di mana kita tahu bahwa UVR itu sama dengan UPE 1 plus S dipangkat eh, R min E plus 1 atau sama dengan UPX 1 plus S dipangkat R min X. Nah, catatannya adalah upah tersebut dihitung berdasarkan upah awal dan diketahui terjadi kenaikan sebesar S setiap tahunnya hingga akhir masa kerjanya. Ya, jadi ingat dalam kasus UPR yang dihitung di sini ini adalah eh, kita menghitungnya adalah terjadi kenaikannya di antara E plus 1 sampai dengan R gitu ya sebesar S setiap tahunnya gitu ya. Jadi kalau kasusnya nanti berbeda misalkan kenaikan upahnya terjadi setelah dia bekerja 5 tahun. Nah, nanti itu akan berbeda lagi kasusnya. Jadi kita perlu menyesuaikan kembali UPR-nya seperti apa gitu. Dan tapi kan pada dasarnya di sini kita akan melihat bahwa ada faktor kenaikan upahnya di sini yaitu si S ya si S-nya ini. Nah, jadi ini yang akan kita lihat gimana kalau misalkan S-nya ini nilainya di atas asumsi kita. Katakanlah kita asumsikan misalnya 5%, tapi ternyata pada kenyataannya di realisasi itu adalah sebesar 7%. Nah, itu tuh seperti apa nanti? Tentunya akan mempengaruhi perhitungan ya. Nah, kita lihat bentuk dari faktor kenaikan upahnya. Nah, persamaan upah di atas itu bisa kita tulis sebagai bentuk kenaikan upah sebagai berikut. Ya, jadi kita lihat bahwa 1 plus R dipangkat R min E plus 1 dikurang 1 dikali dengan 1 plus S ini sama aja dengan 1 plus S dipangkat R min E plus 1. Oke, nah jadi ekspresi pangkatnya itu ya R dikurang E plus 1 dikurang 1 ini boleh kita tulis sebagai R kurang 1 dikurang E plus 1. Ya, jadi masih sama ya, jadi ini tetap sama nilainya. Nah, kita lihat jika terjadi kenaikan upah sebesar U, di mana nilai U itu dia lebih daripada S, ya, katakanlah U ini adalah realisasi dan S ini adalah asumsi. Jadi U itu adalah realisasi dan S-nya ini adalah asumsi yang kita gunakan. Ya. Nah, maka bentuk ekspresinya tadi ya kita bisa lihat bahwa 1 plus S dipangkat R min 1 dikurang eh, E plus 1 ya kita lihat ini akan lebih besar daripada 1 plus S dipangkat R min E plus 1. Kita tahu dari mana ya? Kita lihat bahwa tadi 1 plus S dipangkat R min 1 eh, dikurangin dengan E plus 1 eh, dikali dengan 1 plus U ini akan lebih besar daripada 1 plus S dipangkat R min 1 dikurang E plus 1 dikali dengan 1 plus S. Nah, di mana bentuk yang ini itu kan setara dengan 1 plus S dipangkat R dikurang E plus 1. Artinya, jika kenaikan upah sama dengan asumsi yaitu sebesar R, maka tidak ada selisih perhitungan ya dia akan bentuknya sama. Tapi karena kita tahu bahwa U itu lebih daripada S, maka bentuk ekspresi yang ini ya itu benar bahwasannya 1 plus S dipangkat R min 1 dikurang E plus 1 dikali dengan 1 plus U itu pasti akan lebih besar daripada 1 plus S dipangkat R min 1 dikurang E plus 1 dikalikan dengan 1 plus S yang mana ini sama aja dengan 1 plus S dipangkat R dikurang E plus 1 ya. Nah, maka tentunya kita akan punya perubahan dari pertidaksamaannya. Jadi tadi kita tahu kalau misalkan kasusnya itu adalah U-nya lebih daripada S, maka pertidaksamaannya akan jadi seperti ini ya. 1 plus S, 1 min E plus 1. Ya, tadi kan kita tahu ya, persamaannya adalah 1 plus S dipangkat R kurang 1 kurang E plus 1 dikali dengan 1 plus U itu lebih dari 1 plus S dipangkat R dikurang E plus 1. Ya, perhatikan ini persamaannya boleh kita tuliskan ulang menjadi 1 plus S dipangkat ini R dikurang dengan E plus 1
Ya, kemudian ini berarti kan ada pangkat min satunya ya. Dikali satu plus S dipangkat min satu, lalu satu plus U. Lebih dari satu plus S dipangkat R min E plus satu. Ini R dikurang E plus satu. Nah, jadi kita lihat di sini ada komponen yang bentuk ekspresinya sama yang bisa kita hilangkan. Jadi ini tersisa satu. Nah, maka kita bisa tulis bahwa ini bentuk yang ini kan sama aja dengan satu plus U dibagi dengan satu plus S. Ini lebih pada dari satu. Lebih dari satu. Ya, ini jelas sebenarnya ya. Dari persamaan ini kan juga bisa kita tahu bahwa satu plus U itu lebih daripada satu plus S. Ya, kenapa ya? Karena memang U itu kan dia juga lebih daripada S. Ya, jadi benar. Nah, artinya ya akan terjadi perubahan upah gitu. Jika kenaikan upah itu melebihi asumsi, akan terjadi kurangnya tadi besarnya pendanaan. Hal ini akan bermula karena besarnya upah itu akan berubah. Nah, perhatikan bahwa UPX plus satu itu sama dengan UPX dikali satu plus U. Dan ini akan lebih dari UPX dikali dengan satu plus S. Ya, jadi perhatikan tadi kan ini adalah E, kemudian E plus satu dan seterusnya ini X, lalu di sini ada X plus satu dan seterusnya sampai dengan R. Ya, kenaikan itu terjadi di sini. Ini kenaikan upah terjadi, ya. Jadi bisa kita bilang bahwa di sini, sorry, eh, UPX plus satu ini ya, UPX plus satu ini akan sama dengan si UPX-nya yang naik satu gitu ya. Berarti sama aja kayak UPX dengan satu plus eh, U. Misalnya kalau misalkan kenaikannya U. Ya, kalau misalkan dia kenaikannya S, berarti ya kita tahu bahwa ini sama aja dengan UPX satu plus S. Ya, jadi persamaannya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa lihat perubahan dari perhitungan upah terakhirnya. Nah, tadi kita tahu UPR itu bentuknya adalah UPE 1 plus S pangkat R min E plus satu atau sama aja dengan UPX 1 plus S di pangkat R min X. Nah, kita lihat kalau misalkan UPX-nya ini ya, ini kita eh, ganti menjadi UPX plus satu gitu ya. Jadi kita tadi tahu bahwa UPX plus satu itu kan sama dengan UPX dikali satu plus S. Ya, misalnya pakainya S gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan ya, berarti kalau untuk UPX-nya ini boleh kita tulis ya. UPX itu sama dengan UPX plus satu dikali satu plus S di pangkat min satu. Nah, jadi kalau kita balik ke persamaan yang ini, UPX-nya ini kita ganti ya dengan UPX plus satu berarti menjadi UPX plus satu 1 plus S pangkat min satu lalu dikali satu plus S dipangkatkan R min X. Nah, berarti ini sama aja dengan UPX plus satu plus S dipangkat min satu. Oke, kita buat R-nya saja di depan ya. Berarti sama aja kayak R dikurangin X plus satu ya. Sama kayak yang di sini. Ya, jadi lihat persamaan tadi min satu ditambah dengan R dikurang X ini sama aja dengan R dikurangin X ditambah satu ya. Ini sama. Nah, jadi sama seperti yang ini. Nah, tapi kan kita tahu bahwasanya UPX plus satunya itu dia kita tuliskan sebagai UPX dengan satu plus U ya. Jadi kenaikannya itu realisasinya adalah menggunakan U gitu. Maka persamaan UPR ini akan berubah menjadi apa? Ya, UPX-nya UPX plus satunya ini kita ganti dia menjadi UPX dengan satu plus U. Nah, jadi bentuk persamaannya seperti yang ini. UPX satu plus U, satu plus S dipangkat R min X plus satu. Nah, tetapi perhatikan jika UPX salah satunya adalah UPX dikali satu plus S, maka persamaannya akan jadi seperti ini. UPR sama dengan UPX satu plus S dikali dengan satu plus S pangkat R min X plus satu akan sama aja dengan UPX satu plus S dipangkat R min X. Sudah sesuai dengan yang sebelumnya. Yang ini. Ya, perhatikan persamaan yang ini. Nah, ya. Nah, jadi dia sama. Tapi kalau misalkan kenaikannya itu sebesar U realisasinya, maka kita akan punya persamaannya seperti yang ini.
di mana UVR-nya itu adalah UPX 1 plus U dikali dengan 1 plus S di pangkat R min X plus 1. Nah, keseimbangan persamaan dari UAL. Nah, sekarang misalkan kita mengasumsikan bahwa pada usia X tahun, kenaikan upah sebesar S ini akan memberikan keseimbangan persamaan UAL. Dalam artian bahwa UAL X plus 1 dengan tingkat S-nya, kenaikan upahnya sebesar S, itu sama aja dengan AL X plus 1, S dikurangin dengan F, dan itu dia sama dengan 0. Ya. Jadi, keseimbangan ini berarti nilainya itu sama. Ya. Atau berarti si ya UAL-nya ya UAL itu sama dengan 0 gitu. Artinya dari sini kita peroleh bahwa akumulasi dananya itu sama dengan AL X plus 1 dengan faktornya S. Nah, jadi kita lihat ya persamaan dari fast service liability-nya. Jika asumsi kenaikan upah sebesar S dan realisasinya itu adalah sebesar U, maka yang mana berlaku U-nya itu lebih dari S, maka kita punya bahwa UAL X plus 1 U-nya itu sama dengan AL X plus 1 U dikurangin dengan F, di mana tadi F-nya kita tahu F itu adalah si AL X plus 1 dengan realisasi S-nya. Nah, jadi kita punya UALX plus satunya itu adalah ALX plus 1 U dikurang ALX plus 1 S, lebih dari 0. Nah, maka fast service liability dalam kasus ini atau VSL-nya itu adalah sama dengan UAL X plus 1 U, yaitu apa? AL X plus 1 U dikurang AL X plus 1 S, yang bernilai lebih daripada 0. Gitu. Nah, jadi akibat dari kenaikan upah yang melebihi asumsi ini tadi akan berakibat pada terjadinya ketidakcukupan kewajiban aktuaria karena realita kenaikan upah itu melebihi asumsi. Nah, jadi di sini fast service liability-nya kita definisikan sebagai ketidakcukupan kewajiban aktuaria yang merupakan kewajiban pemberi kerja untuk menambahkan iuran normal, ya, iuran tambahan yang memenuhi persamaan yang ini. Berarti SCX plus 1 dikali dengan AX plus 1N ya yang dibayarkan secara 12 bulanan gitu ya. Jadi sama konsepnya sebenarnya dengan yang kasus masa kerja belum didaftarkan bahwa PSL itu sama dengan SC dikali dengan anuitasnya gitu ya. Berarti ini dibayarkan selama dicicil gitu ya. Dicicil N periode gitu ya. Nah, jadi kita bisa balik ke persamaan iuran tambahannya. Jadi tadi kan kita sudah tahu ya bahwa VSL itu sama dengan SCX plus 1 dikali dengan anuitas X plus 1 yang dibayarkan selama N periode ya dengan cicilan bulanan. Nah, jadi dari sini kita akan peroleh persamaan yang di sini. Jadi SCX plus 1-nya adalah VSL dibagi dengan anuitasnya. Ya. Nah, di mana tadi VSL-nya itu kan adalah UALX plus 1 U-nya, yaitu apa? ALX plus 1 dikurangin ALX plus 1, yang untuk U dikurangin dengan S, gitu ya. Jadi persamaan dari SC plus 1-nya adalah yang ini. Nanti ini yang akan kita gunakan kalau misalkan kita mau menghitung iuran tambahannya, atau supplement contribution. Oke, kita lihat kalau berdasarkan metode ABC, seperti apa persamaan PSL-nya. Nah, pertama-tama eh, kita lihat ya. eh, Jadi ALX plus 1U ya, itu kan adalah DR per DX plus 1. Nah, dikali dengan ini adalah nilai dari si BX ya. Jadi ingat sorry. Sorry ya. BX itu adalah BR per R min A. Kemudian BX itu adalah BX dikali dengan X min A. Ingat persamaannya ini. Nah, perhatikan kembali persamaan dari si BR-nya ya. BR-nya itu adalah 12 alfa R min E, kemudian harusnya kan UPR dikali dengan AR 12-nya. Nah, jadi yang akan berubah itu adalah persamaan dari si UPR-nya ini.
Nah, ini akan seperti apa bentuknya, gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan tadi ya, kita tahu bahwa eh, UPR itu sama dengan UPX plus satu dikali dengan satu plus S dipangkat R min X plus satu. Ya, dan kita tahu tadi UPX itu, ya, UPX plus satu. Di sini kita tahu bahwa UPX plus satu itu adalah tadi nilainya UPX satu plus U ya. Nah, ini jadi berubah di sini. Ini adalah UPX plus satu. Yang berubah hanya di situ saja. Nah, kemudian untuk ALX plus satu dari S itu ya ini tetap sama. Ini adalah nilai dari BX-nya, BX kecil ya sampai yang di bawah sini ya, R min E ini. Sehingga di sini ini perhatikan UPX-nya itu adalah ini UPX plus satunya itu adalah UPX satu plus S gitu ya. Jadi ini kenaikannya hanya berubah di situ. Nah, dari sini kalau misalkan kita eh, cari selisihkan gitu ya nilainya, nah maka kan kita akan punya bentuk ekspresinya jadi seperti ini. Dari mana kita tahu? Kita lihat ya. Kalau misalkan saya mau menghitung AL X plus satu U dikurangin dengan AL X plus satu S, ini berarti komponen yang sama bisa kita keluarkan. Yang pertama DR per DX plus satu itu sama ya. DR per DX plus satu ini sama. Oke. Nah, kemudian lihat di sini 12 alfa. Oke, kita pakainya persamaan yang ini ya, paling akhir ini ya, yang saya checklist. Nah, berarti ini 12 alfa. Oke, mungkin kita bisa coba gini. Oke, 12 alfa R min E. Nah, perhatikan saya akan ambil nilai dari UPX ya. Dari sini UPX dengan satu plus S ini itu sama ya, sama dengan yang di sini juga. Nah, jadi itu yang akan kita masukkan. Nah, berarti ini adalah UPX satu plus S dipangkat R min boleh X min satu ataupun R min X plus satu boleh gitu ya. Kalau mau pakai kurung. Nah, di sini kita tulis sebagai R min X min satu saja. Kemudian AR-nya tetap sama ya, dikali dengan AR 12 dibagi dengan R min E, sorry R min A. Nah, kemudian kita kali lagi dengan X plus satu dikurangin dengan A. Oke. Nah, yang tidak masuk itu adalah satu plus U. Berarti ini kita kali dengan satu plus U dikurangin dengan satu plus S. Ya, yang tidak kita masukkan ke dalam perhitungannya. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk dari ekspresi yang ini. Ya. Nah, jadi satu plus U dikurang satu kurang S, ini sama aja dengan U dikurang S. Nah, jadi selisihnya itu adalah U dikurangin dengan S, ya. Kemudian ini bisa kita lihat di sini adalah DR per DX plus 1, 12 alfa, R min E, UPX 1 plus S dipangkat R min X min 1 dikali dengan AR 12 per R min E A, ya, X plus 1 dikurangi dengan A. Ya, ini sama kayak yang persamaan yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, tapi persamaan ini boleh kita ubah lagi nih bentuknya. Kita perhatikan persamaan yang ini. Ini itu sebenarnya sama aja kayak ALX plus satu S yang kita bagi dengan satu plus S. Tahu dari mana? Ya, perhatikan tadi persamaan dari ALX plus satu. Ya, ini pada S kita bagi dengan 1 plus S. Katakanlah seperti itu. Nah, berarti kita perhatikan persamaannya yang ini berarti kan sama aja tadi kan, berarti kita tulislah satu per satu plus S. Nah, ini lalu ada DR per DX plus satu, lalu 12 alfa R min E, UPX satu plus S, satu plus S pangkat R min X min satu dikali dengan AR 12 dibagi dengan R min A, lalu dikali lagi dengan X plus satu kurangin A. Oke, tidak cukup. Sebentar, kita tulis ulang ya, biar dia bisa dituliskan semuanya. Kita perhatikan di sini, eh,
Dianya itu adalah dr per dx plus satu, kemudian 12 alfa R min E, kemudian UPX satu plus S, 1 plus S dipangkat R kurang X kurang satu dibagi dengan R min A, ini tadi jangan lupa dikali lagi dengan AR 12-nya, dikali X min satu min A. Nah, perhatikan ini yang saya eh, coret warna ungu. Nah, ini kan eh, hasilnya itu sama dengan berarti dr per dx plus satu lalu 12 alfa R min E, UPX satu plus S pangkat R min X min satu dikali dengan AR 12 dibagi dengan R min A, lalu dikalikan lagi dengan X min satu min, sorry, X plus satu min A ya. Oke. Nah, perhatikan hasilnya ini itu sama dengan yang saya lingkarin yang ini. dr per dx plus satu 12 alfa R min E, UPX satu plus S pangkat R min X min satu dikali AR 12 dibagi R min A dikali dengan X min satu min A gitu ya. Nah, jadi ekspresinya itu kan berarti kan U kurang S dikali dengan AL X plus satu S dibagi dengan satu plus S. Nah, jadi boleh ditulis ulang sebagai yang ini. U kurang S dibagi satu plus S dikali AL X plus satu. Seperti itu. Ini untuk metode ABC. Nah, sekarang kita lanjut ke metode EAN. Kalau misalkan metode EAN seperti apa bentuk dari LX-nya? Oke, berarti kalau untuk metode EAN, ALX plus satu itu sama aja seperti ini. Ya, DR per DX plus satu 12 alfa R min E, UPX plus satu 1 plus S dipangkat R min X plus satu dikali dengan UPR, sorry, dikali dengan AR 12, dikurangin dengan 12 NC X plus satu dikali UPX. Oke, ingat tadi persamaannya itu, sorry, untuk metode EAN, ya, ALX itu adalah present value factor dari benefit dikurang present value factor dari NC. Ini adalah DR per DX dikali dengan BR dikurangin dengan NCE dikali NX kurang dari NR per DX. Nah, di sini kita lihat ini adalah bentuk dari si BR-nya. Ini adalah BR, kemudian yang ini itu adalah NCE. Jadi, perhatikan kembali bahwa NCX plus 1% ini berarti sama aja dengan si NCE-nya. Kita bagi dengan 12 kali dari si UP di X plus 1-nya. Jadi, boleh kita tuliskan. Berarti NCE itu sama dengan 12 kali dari NCX plus 1%-nya dikali dengan UP X plus 1 ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke, ini kita substitusi X-nya itu jadi X plus 1 ya. Nah, tadi kita tahu bahwa di sini kan pada persamaan yang ini itu UPX plus satunya ini kita ganti menjadi UPX dikali 1 plus U. Ya, yang ini. Ini adalah UPX plus satu. Yang ini juga sama. Ini adalah UPX plus satu. Gitu ya. Jadi kita menuliskannya UPX-nya. UPX plus satunya sebagai UPX satu plus U. Ini karena dia pakai faktor U-nya. Oke. Nah, kalau pada tingkat S ya sama. Di sini ini adalah BR yang ini adalah NCE-nya di sini. Nah, perhatikan ini adalah nilai dari si UPX plus satunya ya. Ini juga sama. Ini UPX plus satu. Yang berubah hanya di situ saja. Jadi dalam hal ini kita menuliskan dalam kasus yang ini kita tuliskan bahwa UPX plus satu sama dengan UPX satu plus S. Untuk persamaan AL-nya itu sama ya. Jadi untuk persamaan dari AL-nya itu, ALX-nya adalah DR per DX dikali dengan BR dikurangin dengan NCE, NX min NR per DX. Ya, nah jadi kalau misalkan AX satu ya tinggal disesuaikan. Oke, nah sekarang kita lihat selisihnya. Berarti kalau persamaan dari ALX U dengan ALX plus satu di S itu kita caranya sama kayak tadi ya. Jadi kita bisa kelompokkan
Nah, jadi pada dasarnya nanti kalau misalkan kita kelompokkan akan sama kayak yang tadi bentuknya. Ini VSL-nya nanti akan persamaannya jadi seperti ini. Sama aja. Nanti caranya sama, caranya tinggal dikelompokkan saja. Jadi untuk VSL itu kan adalah ALX plus 1U dikurangin ALX plus 1S. Nah, jadi eh, di sini kelompokkan komponen yang sama. Komponen yang sama. Nanti kalau teman-teman cek, nanti bakal ini sama ya, DR dx plus 1, 12 alfa. Ini tadi bentuk dari si BR-nya. Ini nanti kan sama ya, ini BR-nya. Kemudian nanti ini nilai dari si UP eh, X plus satunya nanti ini bakal tetap sama gitu ya. Nanti bisa dilihat ya. Jadi yang tersisa itu adalah nanti bentuk U dan dikurang S gitu ya. Jadi sama nanti hasilnya kayak metode ABC tadi, caranya sama. Kita tinggal kelompokkan komponen yang sama antara si UALX plus 1 untuk U dan juga untuk S. Nanti caranya sama kayak gitu ya. Oke, mungkin kita coba lihat dulu ya ke contohnya. Oke, perhatikan kalimatnya. Misalkan saat ini, oke, kita coba like ya, saat ini seseorang pekerja berusia 36 tahun dengan masa kerja 10 tahun itu memiliki eh, upah sebesar 10 juta per bulan. Oke, perhatikan ya. Jadi ini saat ini itu adalah upah sebesar 10 juta itu adalah saat ini gitu ya. Dan iuran normal itu sebesar 10%. Oke, iuran normalnya sebesar 10% dari upah. Oke, terjadi kenaikan upah sebesar 15% di awal tahun. Oke, ini 15% eh, di atas asumsi kenaikan upah normal sebesar 5% per tahun. Oke, ini asumsi eh, kenaikan upah ya. Oke. Jika manfaat pensiun dihitung 2% dari masa kerja dikali upah terakhir, sorry. Nah, tentukan besarnya fast service liability pada saat kenaikan upah tersebut. Oke. Jadi ceritanya kalau kita gambarkan gitu ya, saat ini masa kerjanya 10 tahun ya. Saat ini misalkan ini adalah 36, ini adalah saat ini. Berarti karena masa kerjanya 10 tahun, berarti masa kerja 10 tahun itu berarti dia di sini 26. Ya, ini adalah usia masuk. Jadi kan saat ini itu masa kerjanya 10 tahun gitu ya. Berarti ini 10 tahun kan tadi 10 tahun. Ini 10 tahun. Dan diketahui iuran normal sebesar 10%. Oke, jadi di sini sudah diketahui bahwa iuran normalnya, berarti di sini sudah diketahui bahwa NC eh, berarti kan usia 36 ya, NC 36%-nya itu adalah 10% dari UPX. Berarti UP36 ya. Jadi NCX persennya itu adalah persentasenya adalah 10% dari upah. Oke, kemudian terjadi kenaikan upah sebesar 15% di awal. Ini adalah nilai dari CU-nya. Kemudian ini kan di atas asumsi, katanya ini adalah asumsinya. Berarti ini adalah nilai dari S-nya. Nah, perhatikan ini manfaat pensiun, ini adalah BR-nya. Bisa kita lihat, ini adalah BR. Berarti kita punya BR-nya itu adalah 2% dikali dengan masa kerja. Masa kerja dikali dengan upah terakhir. Oke. Oke, kita lihat ya. Eh, Jadi kita kan mau menghitung PSL ya. Ditanyanya itu kan adalah PSL di mana ini sama aja dengan UAL X plus 1 U. Berarti kan sama aja dengan si AL X plus 1 U dikurangin dengan AL X plus 1 S. Di mana tadi kita sudah tahu persamaannya itu adalah U dikurangin dengan S
dibagi dengan 1 plus S dikali dengan ALX plus 1 S. Nah, atau boleh kita tulis seperti ini. Oke, yang pertama, kita lihat ALX yang ini ya, pakai S ya. Kan katanya kan adalah pada saat kenaikan upah tersebut terjadi. Berarti kan saat ini yaitu saat usianya 36 tahun. Jadi kita bisa hitung AL 36-nya menggunakan persamaannya yaitu D26 dibagi dengan D36. Oke, sebentar. Nah, persamaannya tadi adalah, oke, ada typo di sini ya. Ini harusnya D56 ya. Ini 56. Ini harusnya adalah D56. Nah, ini 12 alfa, ini adalah MK-nya. Nah, MK-nya itu kenapa 56 dikurang 26? Karena di sini kan usia masuknya adalah 26 ya. Dan di sini usia pensiunnya adalah 56 harusnya. Secara umum kan kita tahu bahwa itu adalah 56 usia pensiun normalnya. Nah, ini adalah upahnya. Ini adalah UPR. Ya, kita kali dengan 12 di sini. Perhatikan UPR-nya itu adalah UP36, 1 plus S dipangkat 56 dikurangin 36. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita lihat di sini. eh, Saat ini kan adalah usianya 36. Dan kita tahu bahwa kenaikan upahnya itu kan terjadi, asumsinya awalnya kan adalah 5% per tahun, setiap tahunnya gitu lah ya. Dan ternyata pada saat ini itu adalah 5% per tahun. Gitu kan. Eh, Jadi ya kita tahu bahwa kita kan punya informasinya di sini adalah ini 10 juta ini adalah UP36. Nah, jadi kita tadi kan tahu ya bahwa UPR itu adalah UPX 1 plus S dipangkatkan R min X. Atau ya boleh dituliskan kalau misalkan pakai R X min 1 berarti UPX plus 1, 1 plus S dipangkat R dikurang X plus 1. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa X plus 1-nya ya, jadi kita tahu bahwa X plus 1 itu sama dengan 36 gitu ya. Nah, jadi ini adalah UPR, ini AR-nya, kemudian ini adalah 10%. Nah, perhatikan di sini ini adalah iuran normalnya ya. Ini adalah NCE-nya yaitu 10% dikali dengan UP-nya 36. Nah, tapi tadi kita akan kalikan 12 karena kita menghitungnya adalah per tahun gitu ya. Jadi ini upahnya 2 dikali lagi dengan 12 karena dia per bulan. Nah, ini tetap sama ya, N36 kurang N56 per D36. Oke, ini typo ya. Ini udah benar ya, 286. Ini tinggal kita substitusikan nilainya. Ini adalah nilai dari CMK-nya. Kemudian ini 120 juta. Ini adalah nilai dari 12 kali 10 juta ya. Kemudian 1 plus 0,5 pangkat 20 kali 10. Oke, ini 10% dikali ini 120 juta. Oke. Nah, dan diperoleh ternyata nilainya adalah 107 juta. Nah, jadi nilai dari si PSL-nya itu tadi kan adalah U dikurangin S, 1 plus S. Ini adalah nilai dari si AL X plus 1 S-nya. Nah, jadi nilainya adalah 10. Bentar, ini, oke, ini koma ya harusnya. Oh ya, bentar ya. Jadi 10 juta ya. 10 juta. 10 juta 279 dan seterusnya. Ya, jadi 10 juta lah ya PSL-nya. Ya, jadi seperti itu saja. Tidak selesai ya. Yang perlu dipahami itu tadi adalah bagaimana kita memahami informasinya ya. Apa yang diberikan itu kita cerna dengan baik. Nah, diskusi lanjutannya, dapatkah kamu menentukan besarnya iuran tambahan yang diperlukan jika pas service liability dibayarkan secara cicilan selama 20 tahun? Oke, berarti kita mau menghitung SC 36 ini sama aja dengan tadi
VSL 36 ya, pada usia 36 dibagi dengan A, berarti usianya 36, 20, 12 ya. Oke, oke. Nah, berarti ini akan bisa kita dapatkan kalau misalkan kita bisa menghitung A36, 20-nya. Ya, ingat kembali, mungkin saya tuliskan di sini ya, bahwa AXN 12 ini nilainya itu mendekati dengan AXN dikurangin N kurang 1, sorry, oke, M ya, kita tulisnya M saja ini ya, kita perumum ya, M. Ini sama dengan M kurang 1/2M, lalu 1 dikurangin dengan NEX. Nah, di mana kita tahu bahwa AXN-nya itu dia adalah NX dikurangin NX plus N per DX. Kemudian untuk NEX itu adalah DX plus N per DX. Ya, nah jadi persamaannya ini kalau misalkan untuk 12 ya AX N 12-nya itu boleh kita tuliskan sebagai eh, NX dikurang NX plus N per DX, kemudian dikurangin dengan berarti 11/24, 1 dikurang DX plus N per DX gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini berarti kalau misalkan A3620 ini sama aja kayak berarti N36 kemudian dikurangin dengan N56 dibagi dengan D36 dikurangin 11/24, lalu ini 1 dikurang D56 dibagi dengan D eh, 36. Oke, apakah ada nilai-nilainya? Coba kita lihat tadi informasinya ya. Di sini oke. Oke, ada ya. N36 itu 24757. Oke, kita coba ya. 24757. N56. N56 itu 2505. Oke, ini 2505. 2505 dibagi D36. D36 di sini adalah 2588. 2588 dikurangin 11/24, 1 dikurang D56 itu adalah 286. 286 per 2588. Ya, ini coba kita cek. Oke, benar ya. Nah, ini tinggal kita hitung saja nilainya. Ya, saya coba hitung pakai kalkulator. 24757 kita kurangkan dengan 2505, kemudian baru kita bagi. Sorry, langsung aja ya. Saya kurangkan dengan 11 dibagi dengan 24 yang dikalikan dengan 2588 kurangin dengan 286. Ini satu, satu, dua, oke. Kemudian dibagi dengan 2588. Hasilnya adalah 8,19. Oke, nah jadi dari sini kita peroleh SC36-nya itu tadi PSL-nya itu adalah 10 juta ya. 10.279.791. Coba ya kita hitung 10. Sorry. 10.279 279.791,9 dibagi dengan 8,19. Coba 10.279.991,9 dibagi dengan 8,19. Nah, itu hasilnya adalah
1.255, 163,8, 1.255.000. Oke, jadi fast service liability apa iuran tambahannya itu adalah 1.255 ribu 163,85 rupiah. Itu ya. Jadi tidak usah bingung gitu ya. Nah, ini ada soal latihan. Oke, ya nanti bisa teman-teman coba ya. Jadi katanya seorang karyawan berusia 25 tahun didaftarkan sebagai peserta dana pensiun pada 1 Januari 2000 dengan upah saat itu adalah 3 juta. Oke. Ini usia didaftarkan berarti ini adalah A. Kemudian ini upah saat itu berarti ini adalah UPA ya. Ini adalah UPA. Manfaat pensiun yang diterima 2%. Masa oke. Jadi kita tulis di sini BR-nya adalah 2% dikali dengan MK dikali dengan UPR yang dibayarkan secara anuitas hidup. Berarti dikali lagi dengan AR 12-nya. Oke. Asumsi kenaikan upah adalah 5% per tahun. Oke, diketahui S-nya 5%. Setelah 3 tahun bekerja, peserta ini dinaikkan upahnya menjadi 5 juta. Oke. Jadi setelah 3 tahun bekerja, ternyata dia itu dinaikkan upahnya. Berarti kalau misalkan katakanlah tadi ini kan 1 Januari 2000 ya. Ini 1 Januari 2000. Di sini usianya adalah 25 tahun. Oke. Sorry. Kemudian berarti tadi satu lagi mana tadi informasinya? Setelah 3 tahun bekerja, peserta ini dinaikkan upahnya menjadi 5 juta. Oke. Kalau kita eh, kasuskan ini E sama dengan A, ya berarti di sini dia kasusnya E sama dengan A. Nah, berarti di sini dia kenaikan upahnya itu adalah saat dia usianya 28 ya, 28 tahun. Ya, yang awalnya dua apa? Yang awalnya di sini adalah 3 juta ya. Jadi di sini 3 juta menjadi 5 juta. Nah, berarti dalam kasus ini ya ini adalah upahnya ya. Nah, upahnya ini dia sama sampai pensiun. Sampai pensiun. Sorry, sebentar. Oh iya, ini bentar-bentar. Bukan ya, bukan sama ya. Nah, ini adalah UPX ya, UPX. Nah, diketahui tingkat bunganya 7% katanya. Oke, berarti di sini U-nya itu adalah 7%. Nah, hitunglah PSL saat awal dan iuran normal. Oke. Oke, sebentar. Ini agak klise ya soalnya. Hmm. Oke, saat awal pendanaan katanya. Tentukan PSL saat awal pendanaan dan iuran normal jika diangsur selama 5 tahun menggunakan metode ABC dan juga NDRS normal. Oke. Jadi, posisi 1 Januari itu adalah saat dia dibentuk. Berarti di situ dia didaftarkan ya. Jadi kalau PSL awal ini harusnya di sini ya. Ini 1 Januari 2000 ya. Berarti nanti R-nya adalah 56 ya. Oke. Jadi eh, pertanyaannya kan adalah PSL saat awal. Jadi yang ditanya itu adalah si L28 dan iuran normal jika diangsur selama 5 tahun. Oke, mungkin ini maksudnya bukan iuran normal ya, iuran tambahan ini ya. Iuran tambahan berarti itu adalah si eh, SC28 ya. Yang mana itu sama aja dengan AL28 dibagi dengan A285
12. Ya. Nah, gunakan metode ABC dan juga AI. Oke, nanti mungkin ini untuk apa namanya informasi tabel mortalitanya ya, gunakan saja gunakan tabel mortalita. Nanti silahkan dicari nilai n, nx dan juga dx-nya ini di tabel ya, cari tabel mortalita. Oke, begitu saja mungkin dari saya ya. Untuk pertemuan ini yang bagian kedua, silakan nanti dipelajari kembali. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Eh, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.